Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbar Official. Hari ini insya Allah Pak San akan menjelaskan terkait dengan mindset. Perlukah orang tua mengenal dengan istilah mindset atau dalam arti lain adalah pandangan hidup? Di sini kita sebagai orang tua seringkali menanamkan sebuah nilai-nilai kepada diri anak tanpa kita sadari. Alangkah baiknya jika kita sebagai orang tua sudah tahu dan memastikan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan terhadap anak kita yang akan pada akhirnya menjadi mindset hidup atau pandangan hidup yang akan anak-anak terapkan dalam hidup mereka ke depannya. Sini ada salah satu cerita yang akan Pasan sampaikan terkait dengan mindset yang mungkin akan menjadi gambaran seperti apakah penanaman mindset pada diri anak. Disimak ya. Suatu ketika ada seorang ayah dari dua anak laki-laki. Kedua anaknya selalu percaya terhadap apa yang dikatakan oleh orang tuanya, terutama ayahnya. Suatu ketika di pagi hari yang sangat santai di mana semua anggota keluarga sedang liburan. Mereka sedang pergi ke taman dan melihat-lihat suasana di tepi danau dengan udara yang segar dan juga pepohonan yang rindang, di mana mereka juga dapat menyaksikan sekelompok angsa yang sedang mandi dan bermain riang di danau tersebut. Lalu sang ayah mengambil momen di mana kedua anaknya sedang fokus terhadap hal-hal indah yang ada di hadapannya dan suasana yang sangat nyaman dan menyenangkan di sekitarnya. Ayah lalu menyampaikan terhadap anaknya terkait dengan dua hal, yakni yang pertama yaitu pesan terhadap kedua anaknya untuk tidak menagih hutang. Apapun yang terjadi, hindarilah menagih hutang. Lalu yang kedua adalah pesan terkait dengan harapan terhadap anak-anaknya untuk menjaga diri mereka dari terik matahari. Apapun kondisinya, jauhi terik matahari atau sinar matahari. Lalu kedua anaknya menyimak dengan sangat baik terkait dengan dua hal yang disampaikan oleh ayahnya tersebut. Kedua anak tersebut mengangguk lalu mengiyakan nasihat ayahnya. 10 tahun kemudian ayahnya telah wafat. Kedua anak tersebut beranjak dewasa dengan didikan dari ibunya, bimbingan dari ibunya dan pendampingan dari ibunya. Situ ayah yang sudah tidak ada lagi di samping mereka masih menanamkan mindset tersebut dalam pikiran anaknya. Mindset yang masih tertanam itu akhirnya menjadi pola hidup. Lanjut dengan 10 tahun kemudian, anak-anak itu telah berusia 25 tahun. Sang ibu akhirnya mendatangi satu persatu anaknya yang telah beranjak dewasa dan memiliki kehidupannya sendiri. Si sulung ketika didatangi oleh ibunya ternyata sedang kesulitan, hidup dengan sulit dan juga secara materi dia cukup kewalahan. Lalu sang ibu bertanya, "Kenapa kamu masih saja hidup dalam kesulitan, anakku?" Si sulung menjawab bahwa dulu ayah sempat berpesan kepadaku bahwa aku harus menghindari menagih hutang. Jadi ketika bisnisku berjalan lalu orang-orang memiliki hutang kepadaku, aku tidak pernah menagihnya. Dan alhasil modal dari bisnisku habis dari hutang orang-orang terhadapku yang belum pernah aku tagih. Lalu ayah pun berpesan bahwa aku harus menghindari terik matahari. Karena aku saat ini baru memiliki sepeda motor, aku pun menghindari terik matahari dengan cara selalu menaiki taksi ketika aku pergi bekerja. Dari itu bisnisku pun belum juga maju karena aku terus-menerus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menaiki taksi setiap hari. Di situ ibunya hanya menggelengkan kepala dan merasa bahwa suaminya telah memberikan mindset buruk terhadap anak sulungnya tersebut. Pergilah sang ibu ke anak bungsunya. Di sana anak bungsunya terlihat lebih mapan, lebih sukses dan juga memiliki karir yang baik. Lalu sang ibu bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Bagaimana caranya kamu bisa hidup dengan baik dan juga sukses dalam karirmu, anakku?" Lalu sang anak menjawab, "Aku selalu ingat pesan dari ayahku. Dia berpesan bahwa aku harus menghindari menagih hutang.
Dari situ aku menjaga selalu untuk tidak memberikan hutang piutang kepada orang lain, karena aku tidak boleh menagih hutang sesuai dengan pesan ayahku. Dari itu aku tidak memiliki sangkut paut hutang dengan orang lain. Ayah juga berpesan bahwa aku harus menghindari terik matahari. Aku pun selalu berangkat bekerja lebih awal sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Di situ aku pun lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, dan orang-orang tahu bahwa tokoku akan buka lebih awal dan tutup lebih akhir. Mereka menyadari bahwa aku memiliki jam bekerja lebih banyak, dan aku pun memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak dari orang lain. Nah, di situ ibunya mengangguk dan tersenyum. Ternyata suaminya juga telah memberikan mindset yang baik terhadap anak bungsunya. Jadi tidak serta-merta sang ayah telah memberikan mindset buruk kepada kedua anaknya. Bagaimana penerimaan anak tersebut terhadap apa yang telah disampaikan oleh ayahnya, disitulah hal yang akan menentukan bagaimana mindset atau pola pandang terhadap kehidupan yang akan dimiliki anak-anak selanjutnya berperan. Di sini sebagai orang tua kembali bahwa kita harus lebih bijak dalam menerapkan mindset dan juga pola pandangan hidup terhadap anak-anak kita. Sampaikan dengan baik dan juga pastikan anak-anak mendapatkan mindset yang tepat dan juga bagaimana mereka menerjemahkannya terhadap suatu pola perilaku ke depannya. Jadi pastikan sebagai orang tua kita harus menjaga komunikasi dengan anak dan selalu memberikan pandangan hidup yang baik dan juga memberikan bekal-bekal terkait dengan materi, pola pikir ke depannya agar anak-anak kita menjadi individu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga mampu untuk berdaulat secara individu dan juga memiliki peran dalam kehidupannya pribadi khususnya dan juga umumnya untuk masyarakat banyak. Kembali, ayah bunda di rumah, pastikan kita mulai menyadari the power of mindset atau kekuatan dari pola pikir yang akan kita berikan kepada anak-anak kita sebagai value atau nilai-nilai pada diri anak kita. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Tidak lupa Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan juga diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.